Iya, lagi lebih sambil banyak sekolah ngajar, gue berapa lagi nih? sambil ngajar ini. Pak. Silakan, 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 Iya, siap. silakan lanjut. Oke, Pak Rahmat. Kelompok 6 oke, kelompok 5 Pak Rahmat jadi coach ya? kelompok 4 Pak Rahmat masih jadi coach ya? Aku dulu berarti. Ya, ya. oke. Aku jadi Juga coaching, oke. apa coaching? Coach, Pak. Kalau coaching tuh ini dia, coaching tuh kegiatannya. Kalau coach itu yang melakukan coach itu yang ini apa? Ini Oke. jadi Berarti aku jadi coaching Bapak tuh ya, jadi coach. coaching ya. Coach, Bapak tuh coachnya. Ya, cuacing ya bahasanya. Ya, Ini agak ya. ribet bahasanya ini. Ribet nih. Oh, boleh. Ayo. Berarti Pak Firman jadi cuaca ya? Ya, aku jadi coach. Oke. Siapa ya? Oke, aku Yo, mulai, Pak. silakan. Monggo. Yo, monggo Pak Firman, silakan. Ya, Pak Rahmat. Boleh minta waktunya enggak, Pak? Aku sudah menghubungi Pak Erhan. Ya, boleh Aku boleh Pak Firman. Yo. Aku nak cerita Pak tentang Hubungi tadi Erhan pas belum? disupervisi oleh pengawas tadi. Ya. 30 menit aja Pak bilang. Setelah 30 menit itu Bapak nak keluar lagi enggak Baik apa-apa. Pak Firman. Nanti di keluarnya Jadi ke apa yang pengen Pak Firman lima ya. tuh cerita tentang Masih kejadian bor tadi? 5 itu sudah ada. Tapi enggak apa-apa di sini juga boleh. Ada apa Pak Jadi, Firman? Pak, Di bor 1 ini juga boleh enggak jadi masalah. Tadi aku Sini nih aja kan boleh. Pak didapat teguran dari Silakan Pak di sini sekolah aja Pak kan. Erhannya di bor 1 ini aja Pas boleh. tadi pas Pak sekolah ini dapat informasi Lanjut dari aja. pengawas. Saat aku disupervisi pengawas tadi, pengawas itu agak keberatan Pak pas aku ngajar tidak pakai buku teks katanya. Jadi aku ingat ke pengawas bahwa ini nih yang aku sampaikan itu sudah sesuai dengan buku teks walaupun aku tidak pakai buku teks itu Pak kan. Ternyata pengawas ini tidak terima Pak, tersinggung dia. Akhirnya dia memberikan laporan pada Pak sekolah. Nah, itu Pak ceritanya Pak. Oh, Ya, begitu. di mana? Jadi masalahnya. Kira-kira Pak Ya. Firman, hambatan Silakan. apa yang menyebabkan Pak Firman menggunakan buku Ya, teks? gantian. Kalau sudah gantian ya. Karena ini Pak, karena aku tuh lah biasa Pak ngajar dengan Sudah. cara tersebut Pak. Jadi materi yang aku ajarkan itu sudah aku kuasai. Ya, silakan, Oke, silakan Pak mulai Firman. ya. Jadi menurut Pak Firman, kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Pak Firman di saat tidak menggunakan buku teks? Jadi Pak, ini Pak, kalau aku ngajar tidak pakai buku teks itu Pak, aku lebih bebas Pak nyampaikan materi. Jadi aku bebas leluasa tanpa harus pakai buku teks. Jadi aku sudah bisa menyampaikan. Jadi tidak harus berpaku pakai buku teks lagi Pak. Kalau boleh tahu Pak Firman, pada saat ngajar Pak Firman ini menggunakan sumber belajarnya yang apa? Kalau sumber belajar banyak Pak. Ada pakai video, pakai internet, pakai YouTube. Nah, itu yang aku pakai biasanya Pak. Jadi kalau menurut Pak Firman, menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid. Sebenarnya kalau kupikir-pikir tidak juga Pak. Tidak menghambat siswa itu mengeksplorasi kan. Bahkan hal itu bisa memperkaya siswa untuk jadi referensi dia untuk mengeksplor atau menjelajahi materi pelajaran Pak sebenarnya. Nah, ya Pak Firman. Itu saya setuju dengan Pak Firman yang itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik kan. Semakin baik juga kita untuk mengembangkan pembelajaran untuk siswa. Ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Firman untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama rencananya Pak, aku tuh nak nemui Pak sekolah kan. Nak nyampaikan permohonan maaf karena tadi pengawas sempat kecewa dengan aku. Jadi kalau memang memungkinkan, aku tuh nak ketemu Pak sama pengawasnya. Jadi supaya masalah ini selesai dan tidak nimbul ke masalah salah paham yang berkepanjangan Pak. Itu harapan aku. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan dengan pengawas tuh?
aku nak ngomong ke Pak bahwa aku nak ngajar dengan banyak sumber belajar diantaranya Pak buku teks, internet, video pembelajaran supaya dengan tujuan murid-murid itu bisa mengeksplorasi materi mereka. Apalagi sekarang implementasi kurikulum merdeka kan Pak kan. Jadi mereka bisa lebih leluasa. Wah, itu bagus sekali Pak, itu ide rencana Pak Firman itu. Saya juga setuju itu. Mudah-mudahan itu yang ide Bapak itu yuk berhasil. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana itu? Komitmen aku Pak, ini rencana nak buat rencana pelaksanaan pembelajaran Pak, yang tentunya make banyak sumber belajar Pak, supaya siswa itu senang bisa mengeksplorasi materi kan, sudah tuh tidak kati unsur paksaan. Jadi aku serahkan dengan siswa cak mana cara dia milih sumber belajar yang mereka senangi untuk murid itu. Nah, itu bagus sekali itu Pak idenya Pak. Saya sangat mendukung itu. Dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak, Pak. Jadi iya, Pak. Apa yang idenya itu saya sangat mendukung sekali karena itu sangat bagus sekali, Pak, itu. Iya, Pak, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak, untuk sharing ini, Pak. Mudah-mudahan kita semua ini bisa dijadikan guru yang dirindukan oleh murid-murid, Pak. Amin. 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 Oke. Cak Mano, stop ya. Sudah? Giliran ya? Mantap. Giliran ya? Giliran. Mbak Ati yang sekarang tadi kan aku cocing, Pak ya. Ya. Sekarang aku coce ya. Ya, Ace. Antara aku ini biasa Bapak. Iya, Ace Bapak. Aku Bapak Ace, aku nih coachnya. Oh, coach ya. Jadi ini langsung, Mbak. Ya, langsung, Pak. Selamat siang, Pak. Bisa saya minta waktunya, Pak Firman? Saya ini ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh, Pak? Oh, selamat siang, Pak Rahmat. Dengan senang hati, Pak. Sini, Pak. Apa yang Pak Rahmat nak cerita, Pak? Silakan cerita. Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tuh tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Itu sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Oke. Kira-kira apa ya? Kira-kira Bapak bisa bantu nih. Terus, nah yang nak Rahmat ingin capai di akhir diskusi kita nih apa kira-kira? Jadi saya ini, Pak, hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari masalah saya ini. Terus ada lagi? Ya, mudah-mudahan, Pak, saya ingin juga memperbaiki, Pak, cara belajar agar mendapatkan nilai yang optimal, Pak, dan merasa nyaman ketika belajar. Oh, jadi kalau sebelumnya Amel nyeritakan ini, apakah Amel tuh merasa tidak nyaman dengan suatu pelajar itu, Mel? Itu Mat ya? Saya bingung, Pak. Belakangan ini saya diperlakukan tidak adil, Pak, oleh seorang guru. Iya. Dalam pemberian nilai ulangan. Apa yang buat Rahmat merasa tidak adil dari guru tersebut, Mat? Jadi gini, Pak. Guru itu, Pak, membuka les privat. Jadi banyak murid itu ngikuti les privat, Pak. Kecuali saya, Pak. Pak Cak jelas kedapat, Mat, lebih lanjut, Mat. Apalah kira-kira yang buat Rahmat tidak adil dengan guru itu buka les privat itu? Bisa Jadi, dijelaskan Pak, lebih lanjut? Jadi gini, Pak, saya merasa tidak adil tuh karena jadi murid-murid yang ikut les sama guru itu mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak, daripada nilai saya. Padahal saya sudah belajar secara maksimal, Pak.
Oh, jadi cak itu ya. Oke, Pak sudah mulai paham nih. Selain dari nilai yang Rahmat dapat apalagi yang membuat Rahmat tidak nyaman? Ya, saya juga Pak merasa tidak nyaman Pak. Jadi guru itu sering menyindir saya karena saya tidak mengikuti les privat Pak dengan si guru tersebut. Boleh nggak Pak tahu kira-kira bentuk sindiran itu cak mano? Jadi sindirannya tuh kayak gini Pak. Anak-anak dapat mengikuti kata dia les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, sedangkan Hmm. saya tidak mengikuti les privat itu dan terus saya belajar di rumah kan dengan orang tua secara tekun Pak. Hmm. Jadi itu buat pikiran Rahmat terbeban ya? Ya Ya jadi pas kalau guru itu ngomong saya itu jadi Rahmat jadi pikirannya terbeban gitu ya? Ya, saya merasa guru itu menyindir saya, Pak, karena saya tidak Hmm. mengikuti les privat. Oh, cak Jadi itu ya rupanya. merasa terasingkan saya, Pak. Oh, jadi Rahmat itu merasa tidak nyaman gitu ya? Iya, Pak. Kalau selama ini langkah-langkah Rahmat untuk mengobati rasa ingin tahu Rahmat terhadap segala hal itu cak mana caranya, Mat? Ya, saya sering bertanya, Pak, pada teman-teman yang ikuti les gitu, Pak. Hmm. Apa yang Rahmat tanyakan dengan kawan-kawan Rahmat itu? Jadi saya tuh sering bertanya, Pak, ke teman-teman. Jadi pemahaman mereka tentang materi kan pelajaran yang disampaikan ke guru setelah mengikuti les tersebut, Pak. Terus apa kata teman Rahmat? Ya, teman-teman banyak bilang kan yang saya tanyakan mereka bilang ya lebih paham dengan kalau penyelesaian soal-soal, tugas-tugas, kalau ini apa Pak, kalau mengikuti les kan mereka juga dilatih dalam berbagai jenis soal kan. Hmm. Tuh. Itu jadi mereka menyelesaikan soal itu karena dilatih dengan berbagai jenis soal ya. Nah, kalau Iya, dari Pak. Rahmat sendiri kira-kira apalah yang ingin Rahmat lakukan? Ya begini, Pak. Rencananya sih mau menemuin guru tersebut, Pak. Untuk Hmm. nanya bertanya kan dugaan saya itu, Pak. Hmm. Jadi Rahmat berencana nemui guru tersebut ya. Nah, terus Rahmat ngapa tidak lakukan? Masih ragu, Pak, takut dimarahi, Pak. Aku dimarahi ya. Padahal kan Iya, Rahmatnya kan belum pernah dimarahi beliau itu kan? iya, Ya, iya, iya sih, Pak. Tidak, Pak. Oh ya, coba sekarang ngapa Rahmat tidak nyoba? Iya, benar, Pak ya. gimana dia nanya tadi? Pikir-pikir Oh, ini seharusnya ya? Iya, saya coba dulu, Pak ya, untuk sudah ya? nemuin guru tersebut, Pak. Sudah Ya, selepas bagus 30 menit ya. ya? Nanti setelah Rahmat bertemu guru Nanti biar aja di situ, tersebut, apa rapikan yang aja ingin Rahmat refleksinya. sampaikan? Biar tetap di recall ini ya, Ya, rapikan saya refleksinya ingin ya. Ya. ngomong, Pak, bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya pas pembelajaran di kelas. Terus saya juga ingin mengkonfirmasi, Pak, alasannya kenapa kok saya mendapatkan nilai kecil. Tuh. Hmm. Oh, bagus itu kalau Rahmat nak melakukan itu ya. Selain itu, apa lagi kekuatan yang Rahmat miliki sehingga Rahmat merasa yakin nih nilai Rahmat tuh tinggi walaupun tidak mengikuti les. Kira-kira apa kekuatan Rahmat? Saya suka belajar, Pak. Ya, Hmm. setiap sore kan sepulang dari sekolah saya mengulangi pembelajaran, terus juga saya mengerjakan latihan-latihan soal di rumah. Hmm. Terus saya membuat catatan tuh yang rapi, Pak. Setiap guru kan ngasih materi saya catat. Saya juga suka cari-cari juga di luar seperti nonton video, Pak, YouTube. Misalkan materi yang tidak saya pahami, tuh, Pak. Itu ya. Apakah hal itu nganggu belajar Rahmat?
Oh, saya ya tidak mengganggu Pak, karena itu ya pikir saya sangat berpengaruh Pak, karena sangat berpengaruh Pak. Hmm. Nah, coba Kakek Rahmat pikirkan lagi ya tentang nilai Rahmat. Apakah nilai Rahmat itu karena Rahmat tidak ikut les atau karena kurang belajar ya? Iya Pak. Ya. Menurut Rahmat apa yang bisa Rahmat lakukan? Kalau mau ikut les nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki uang Pak untuk bayar les. Mungkin saya akan meminta bantuan teman saya Pak. Dia kan ada banyak yang ikut les. Biasanya Hmm. kan ada teman-teman saya itu dia mau menjelaskan apa yang belum saya pahami Pak tentang materi-materi yang diajarkan. Oke, jadi Rahmat nanya kawan-kawannya ya. Nah, tentu ada rencana kan? Apa rencana Rahmat nak nyapai tujuan Rahmat itu? Ya, yang pertama Pak, saya akan menemui guru tersebut Pak, menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya ingin mengkonfirmasi Pak jawaban tes yang diberikan. Terus saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika Oke, saya itu menemui sudah kendala, bagus. saya akan meminta bantuan, Pak. Oke, itu sudah bagus ya. Pak, seneng kalau Rahmat nak nyoba hal itu ya. Terus komitmen yang bakal Rahmat lakukan untuk jalankan rencana itu apa lah? Ya, mungkin besok pagi, Pak, saya akan menemui guru, Pak, tersebut di sekolah itu. Saya akan belajar Siapa? lebih giat lagi, Pak. Siapa yang nak Rahmat minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Ya, minta bantuan teman dekat saya, Pak, yang sering saya bertanya, karena kan teman dekat itu yang ikut les, Pak. Oke, nah itu bagus ya. Jadi Pak harapkan besok Rahmat menemui ini ya guru tersebut ya. Itu komitmen Rahmat ya. Berarti ada pastian sudah bahwa Rahmat sudah bertanggung jawab ya. Nah itu sebaiknya Rahmat lakukan ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah cerita saya, Pak. Curhatan saya, Pak. Oke, sama-sama Rahmat. Oke, stop. Oke, stop. Sudah. Sudah, Bu. Ini keringet dingin juga, Pak, nih, Pak. Sama. Ujung apa nak ditanyakan? Sebenarnya kata-kata inti Pak Rahmat tuh menyampaikan itu banyak kata-kata inti. Jadi aku tuh ngembangkan dari kata-kata inti Pak Rahmat ini tuh. Oh ini Pak Rahmat. Jadi kan memang coach itu dia itu harus pintar-pintar milah-milah kata inti. Dari kata inti itu lah milah-milah. Dan yang jelas saya tadi dari percakapan Tirta itu sudah ada, saya juga bilang tadi kan. Apalagi masalah komitmen, nah itu kan masalah tanggung jawab gitu kan. Selesai. Malum lah, Pak. Jadi sambil sibuk itu ada siswa nunggu. Sudah ya, Bu Lestari. Ya, diam di situ dulu ya. Berkelompok boleh. Jadi 6 orang nanti ya yang paparan. Karena waktunya nanti ya. Ya, Aduh, semua itu presentasi.
pindah ke sana. Ini Pak, ini Ya. aku pakai kuota nih Pak. Iya Pak, aku ini pakai kota inilah kadang tuh kalau nak kita apa pas presentasi itu jadi masalah tuh. Jadi tampilnya apa kendala apa aku heran. Ini sudah wifi dulu kok. Nah, kalau di sana tuh ada wifi tapi berisik di sana tuh. Ini kan dalam ruangan tetap. Ini be Jadi tahan kita bikin tinggal refleksi ke Pak. dulu. Pak, sekarang tugas kita bikin refleksi kan? Refleksi yang menjawab 4 soal itu Pak. Oh, refleksi 4 soal itu ya, Ya, yang kemarin refleksi itu ya. yang semalam itu kan yang 4 soal dengan untuk kus satu lagi itu tadi kan. Ya. Oh, Sudah ya Pak, ini ini ya. ramaikan Pak ya. Sudah ku ini kan ku download dulu. Jadi aku coba dari HP kan, mudah-mudahan bisa kan Pak. Ya Pak. Ya, ini lagi tinggal nyari share-nya ini. 6 orang Pak. Izin Bu Asana mau bertanya Bu. Ya, Pak Firman. Bu, yang nanti pemaparan dari 2 orang itu satu saja atau Boleh satu setiap saja. satu saja Satu ya? saja ya. Karena 6 kan 6 orang aja ya. Waktunya nanti. Sedikit sekali Iya, waktunya. siap. Siko memang berarti ini mah kaki aku tuh ada sudah kampanye kaki aku coba share pakai WhatsApp web kan. Kalau memang aku terkendala kaki Rahmat ambil alih ya. Aku ini sinyal. Aku Rahmat ada laptop maksudnya. Apa Pak? Rahmat ada laptop. Laptopnya ada, cuman enggak bisa dia Pak. Doiko itu nah. Misalkan Doiko misalkan buka ini ya Potensinya Zoom Duiko. ini ya. Misalkan ibaratnya kita misalkan buka Word nah itu nih, dia mulai not respon. Jadi nak harus salah siko itulah apa karena kendala ininya apa nak perlu diinstal ulang lagi kali ya. Ini caknya kalau aku lihat kebanyakan aplikasi dibuka Pak. Jadi aplikasi itu dibuka banyak jadi berat dia kan aplikasi kan tuh berat itu program itu. Jadi coba Pak Rahmat tutup dulu Kemarin kan yang dikit malah. Hah? Kemarin dikit itu nah. Kemarin dikit. Ini kan ku coba ya. Ku coba tadi kan ku coba misalkan ini ya. Ku coba masih juga dia not respon kata dia ini enggak tahu aku apa karena ininya kali ya. Laptopnya Pak ini. Kadang kita nih install ulang. ngakalinya Tinggal merapikan refleksinya ya. Rapikanlah refleksi. Karena besok rukol lah Pak kita yang kita pertama tadi cari masih gitu ditunggu kan. dipakai oleh Pak Hafiz sama Pak Erhan sebentar. Oke. Jadi kalau dia Kita Pak Hafiz sama Pak Erhan selesai, merapikan kita ini dulu mulai ya, semua Bu dari Pak. rukol 1 ya. Pak Firman. Iya. Ya. Jadi yang percakapan kita tuh berarti kita tuh agak nak buat ininya juga nak buat ininya tuh juga apa nama tuh observasinya dah proses ketika sudah itu. Maksudnya observasi apa Pak? Misalkan ya selesai dari kita coaching tadi kan yang ya kita ngobrol tadi ada dak yang observasi lanjutannya dak kati Iya, bikin refleksi ini Pak, isi tahun. refleksi itu nah. Oh. Nah, refleksi itu kan kita isi kan 4 soal itu baik kaki inilah yang bakal kita upload yang due date-nya sampai tanggal 19 Juli. Kaki, jadi aku bagi yang punya tuh Pak Rahmat kan Pak mau dibayar kaki. Karena kan siapa? Tapi memang beda sih caranya kan. Penilaian itu beda, Pak Rahmat menilai aku mungkin nilai beda. Yang Pak Rahmat bikin itu apa ya? Mungkin dia ini baik Pak, mungkin yang presentasi itu perwakilan kelompok baik, tapi mungkin Ya. tugas refleksinya masing-masing gitu Pak. Oh, jadi ya sudah. Kayak aku coba share Mas. Ya aku mengambil semalam tadi lah, tapi ini ku berubah-ubah dikit, ku tambah dikit. Oh ini belum sesuai kan? Ini baik. Maya aku ngetiknya Pak, tidak panjang-panjang, singkat padat inilah, singkat-singkat lah ya. Pak Firman kirim ke mana WA? Kakek aku ini Pak, aku nih kalau inilah sama Cak Pak Rahmat, kalau terlalu banyak nih buka internetnya ini nah yang terganggu Pak. Jadi berbagi mungkin juga kan, apalagi WhatsApp web ini Pak, berat Pak dia Pak. Sabar. Cobaan itu memang cobaan itu berat. Sabar kan. Pak kira-kira pas ini Pak, kalau dari coaching tadi Pak, ya tadi kan kita secara coaching nih. Kalau yang sudah berjalan baik sama percakapan tadi apa lah Pak kira-kira Pak? Yang sudah berjalan baik tadi. Yang mana? Yang dari coaching kita tadi. Yang dengan Pak Firman. Ya. Apa ya? Jadi mungkin yang dengan Pak Firman tadi ya? Iya. Ya kalau itu yang pasti kan Pak.
Sudah ya jelas lah dengan masalahnya Pak yang dihadapi itu Cak aku ini. Apa? Anda sholat? Kamu sholat dua sini? Sholat zuhur sini ya? Banyak. Oh, aku ini nak presentasi nih kakek. Nak presentasi. Ada Lumayan sih. sesuatu di kelas. Di UKS. UKS. Tidak, maksudku rame ada berapa yang sana. Oh, udah tahu Kak. Udah aku pindah sana ya. Udah aku pindah. Hah? Yo, aku lagi ini. Tidak sempat aku balik tadi. Ya, udah pergi lah kalau kamu nak sholat. Jam berapa? 3. Iya lah, kan nak presentasi. Iya. Aku pindah beda aku lah. Aku pindah ke UKS ya. Ya. Ada lagi udah. Iya. Makasih ya. Ya. Istirahatnya di situ Ben. Istirahatnya di situ. Ah? Mau kemana itu? Ngomong lagi internetnya. Oh, dibuka pintunya. Sudah Pak Hafiz. Sudah kita panggil semua teman-teman ya. Bapak Ibu silakan masuk di rukol 1 lagi ya. Ini yang rukolnya Ibu Rini sama Bu Rahma, Ibu tutup ya ini ya. Silakan kembali ke rukol pertama. Pak ini juga Pak Rahmat dan Pak Firman, Ibu tutup.